Halo adik-adik, halo papa mama. Apa kabar? Saya, anak Tuhan, selalu gembira. Bertemu lagi dengan saya hari ini. Saya mengajak semua adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya bangkit berdiri, mari kita katakan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Baiklah adik-adik, semuanya silahkan duduk. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan beri. Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa beribadah. Kami berdoa dalam nama Tuhan, Engkau layakkan kami. Ampuni kami Bapa, jikalau ada sikap kami yang tidak berkenan. Kami rindu supaya setiap pujian yang kami naikkan, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengar, membuat kami semakin bertumbuh hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Ibadah kami yang sangat singkat ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga kami bisa mengakhirinya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan ibadah ini. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita mengambil Alkitab kita dari Rut. Hari ini kakak akan bercerita tentang Rut, yaitu Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Kakak akan membaca dan adik-adik mendengarkan. Kalau ada yang membawa Alkitab, silakan juga ikuti dalam hati ya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana.
Kemudian matilah Elimelekh suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sana aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomi-kah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Aku memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut,
perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita dengar, maka apa ya yang perlu kita ambil sebagai anak-anak Tuhan dari kehidupan Rut? Nah, hal yang pertama yang kita ambil adalah bahwa kita harus berani adik-adik untuk menentukan pilihan dalam hidup ini. Kita harus berani menentukan pilihan kepada siapa kita harus percaya. Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan atau kita lebih mementingkan yang lain? Seperti halnya setiap hari Minggu kita sudah wajib untuk beribadah kepada Tuhan. Atau pada hari Minggu juga kita bermalas-malas. Bahkan selama di rumah kita tidak pernah ibadah. Tidak pernah mengikuti ibadah. Nah, mulai dari saat ini, melalui cerita firman Tuhan hari ini, Tuhan mengajarkan kita untuk kita bisa menentukan pilihan. Pilihan kita yang tepat, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adik-adik yang kita bisa lihat, di mana kita melihat bahwa Rut ini adalah merupakan seorang yang takut akan Tuhan. Meskipun dia adalah orang Moab adik-adik. Kalau kita melihat asal-usul dari bangsa Moab adalah mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah penyembah Baal. Tetapi ini membuktikan kita bisa melihat di ayat yang ke-16. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di sini kita melihat bahwa Rut sudah menentukan pilihan yang pasti dalam hidupnya, yaitu percaya kepada Tuhan yang benar. Nah, jadi adik-adik, kakak berharap juga kita jangan salah menentukan pilihan kita ya, kepada kita percaya. Ya, adik-adik ya, itu aja. Kemudian yang kedua adalah bahwa Rut ini adalah merupakan seorang yang setia adik-adik. Kita melihat bahwa Naomi adalah merupakan janda. Dan janda itu tidak punya apa-apa. Dia adalah orang miskin. Ya adik-adik. Tetapi kita melihat bagaimana kesetiaan Rut. Rela meninggalkan bangsanya dan mengikuti Naomi, ibu mertuanya. Meskipun tidak memiliki apa-apa. Tetapi dari situlah kita melihat bagaimana kesetiaan dari Rut ini. Sehingga pada akhirnya adik-adik kita melihat bahwa Naomi ini nanti selanjutnya di pasal-pasal berikutnya bahwa Rut itu menikah dengan Boas adik-adik. Dan dari situlah kita nanti melihat bahwa dari keturunannya lahirlah juru selamat. Dia melahirkan anak adik-adik dari pernikahannya dengan Boas, yaitu namanya Obed adik-adik. Dan dari keturunannya itu nanti akan melahirkan juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi adik-adik, itu kalau kita setia kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Meskipun pada awalnya kita akan mengalami penderitaan, tetapi ketika kita setia kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu terus tercurah dalam kehidupan kita. Nah, itu aja Kak adik-adik cerita kakak hari ini, yaitu jangan salah menentukan pilihan di mana kamu percaya. Kemudian yang kedua, setia sampai akhir. Itu saja. Dan yang merupakan ayat hafalan bagi kita adalah dari Mazmur pasal 62 ayat 2. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua adik-adik. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku.
Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Demikian, semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita yang sangat singkat hari ini, mengajarkan kami untuk belajar dari kehidupan Ruth, di mana dalam kehidupannya kami belajar untuk bisa menentukan pilihan kami, untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Dan kami juga berdoa kepadamu Bapa, dari kesetiaan yang dimiliki oleh Ruth juga, pada akhirnya dia juga sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Dan kami rindu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk selalu setia kepadamu, bahkan juga bisa memberikan pilihan-pilihan yang tepat untuk senantiasa sepenuhnya percaya kepadamu. Berkatilah setiap adik-adik yang mengikuti ibadah ini. Berkati mereka, masa depan mereka Tuhan berikan yang terbaik. Engkau tolong mereka, dan jikalau ada adik-adik yang mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan Yesus juga yang memberikan kesembuhan. Bapa yang baik, berkati setiap papa mama yang selalu mendampingi anak-anak. Berkati dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan Tuhan juga yang terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam membimbing adik-adik. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami ke depan, sungguh kami pertaruhkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, maka mari kita menyanyi Dunia Menawarkan Idola. Sekian dulu untuk hari ini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.